Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Ini adalah masa transisi menuju tahun 2022. Ayo kita jadikan bulan ini sebagai bulan kontemplasi, bulan perenungan untuk melihat kembali perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun yang lalu, untuk kita jadikan sebagai bekal kita melangkah di tahun 2022 agar muluslah hidup kita di tahun-tahun berikutnya juga. Nah gitu ya. Sekarang ini mari akan coba lagi untuk bacain love life-nya kamu Gemini, tapi kali ini untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan Desember 2021. Tapi seperti biasa sebelumnya mari harus ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik, langsung saja mari mulai. Situasi antara kamu dengan dia yang menjadi kekasih hatinya kamu adalah di situ ada Age of Swords, tapi dia posisinya terbalik. Jelas saja di sini ada tidak tertutup kemungkinan miskomunikasi ya, ada miskomunikasi antara kamu dengan dia. Gitu. Miskomunikasinya ini bisa jadi karena ketika ngomong itu pemikiran lagi nggak tenang nih. Dan dorongan ego lebih didepankan untuk ngomong ataupun untuk mendengar. Nah gitu ya, jadi alih-alih saling memahami, bisa ini akan justru menjadi percikan untuk menyebabkan situasi yang kurang sedap ya antara kamu dengan pasangannya kamu Gemini. Gitu. Jadi ada juga di sini yang kayaknya kurang rasa empatinya, kurang rasa simpatinya. Nah, seperti itu. Dan hati-hati dengan isu, boleh jadi di sini akan ada isu yang tidak sedap gitu ya. Dari orang-orang di sekitaran hubungan kalian yang akhirnya mempengaruhi kamu bersama pasangan kamu. Dan kalaupun ingin meminta suatu saran dari seseorang gitu ya, dari pihak ketiga sarannya, mintalah kepada dia yang memang berhasil dalam hubungan asmara atau ya orang-orang yang dewasa. Nah, gitu ya. Oke. Cerita untuk mungkin ngancem bubar, ngancem putus, ini ada. Ini ada ya. Oke, mari tarik dulu energi dari kamunya Gemini. Oke, iya. Uang. Ada apa Gemini di sini? Ini ceritanya kamu lebih banyak tarikannya kamu itu ke uang aja nih kalau mari lihat. Ya. Untuk beberapa tentu saja, beberapa di antara kalian. Oke. Nah, ini kamu dari posisi kemarin, dari sebelum tanggal 10 Desember, ada sesuatu yang kamu lakukan yang kayaknya itu maksain pasangannya kamu, betul kan? Jika kamu ini seorang pria, kayaknya kamu gagal untuk memberikan kenyamanan terhadap partnernya kamu ini. Gagal gitu ya, tapi kamu justru menuntut dia untuk menggantikan posisi fungsinya kamu. Nah gitu ya. Meminta terlalu berlebihan boleh jadi ada. Jadi kamu lebih kayaknya mentingin sisi kenyamanannya kamu aja daripada sisi kenyamanan pasangan kamu, bisa gitu ya. Untuk yang ekstrim, perselingkuhan ada di sana, gitu ya. Yang jelasnya nanti energi ini akan terus tertarik untuk bulan middle ini ya, middle Desember ini masih terus tertarik. Alih-alih kamu berbagi hidupnya kamu secara lahir batin dengan pasangan kamu,
kamu lebih menutup diri kamu ke dia. Kamu hanya kayak ngasih sedikit aja gitu ya, perhatian kah, rasa nyaman kah, tugas dan tanggung jawab kamu ketika kamu pria ini kan membackup keluarganya kamu kayak gitu ya. Ada kamu kasih ada. Tapi sedikit sekali di sana. Sedikit sekali. Kita lihat dulu energi pasangan kamu ini. Apa yang sesungguhnya yang terjadi ya. Kok kamu kayak gini. Oh iya ya. Jadi gini. Apapun nanti yang kamu lakukan Gemini. Ini baiknya kamu benar-benar sadari. Gitu. Benar-benar kamu sadari niatan kamu gitu, maksud tujuannya kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, kamu benar-benar sadari, karena itu nanti bagaimana kamu berlaku, begitu juga nanti pasanganmu akan berlaku. Kalau kamu berharap pasangan kamu ini bisa ngerti bahwa tentang kesilapannya kamu, kayaknya tuh nggak bisa dianya. Jadi ini akan spontan saja. Misalnya kamu itu suara kamu tinggi, secara spontan nanti pasangan kamu juga suaranya akan tinggi gitu loh. Kalau kamu cuek, dia pun akan cuek, gitu ya. Dia tidak lemah, di depan kamu itu dia nggak lemah. Apalagi kalau ini adalah suami kamu atau istrinya kamu. Jadi, dia ini lebih mementingkan mengambil satu keputusan untuk yang lebih besar gitu ya. Dia mempertimbangkan anak-anak, dia mempertimbangkan orang tua, gitu. Jadi dia nggak bisa hanya memahami kamu sendiri aja di saat kamu tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya kamu tuh dengan baik. Dia nggak bisa di sana. Kamu punya pasangan yang sama powerfulnya dengan kamu. Cuman saja kalau ini apa ya, mari cuman nyampein aja ya, tolong jangan marah. Kalau kamu hanya egois gitu kan, kalau dia tidak gitu. Orang ini sebenarnya tidak. Kalau kamu nyakitin dia, misalnya dia keras, itu karena kamu nyakitin dia gitu loh. Ketika kamu nyakitin dia nggak akan tunggu semesta untuk turun tangan, ngajarin kamu apa efek dari yang kamu lakukan. Dia akan langsung berbuat hal yang sama ke kamu, biar kamu cepat sadar. Nah, kira-kira gitu. Tapi Gemini ini bisa energinya bolak-balik ya, bisa ya. Namun mari baca aja lah energi yang tertebar di meja tarot kita hari ini. Kamu aja nanti yang cocok-cocokin. Gitu ya. Jadi kamu tidak berfungsi dengan baik di sini Gemini. Sorry to say, kamu tidak berfungsi dengan baik. Mungkin kamu ngelihat gaya hidup pasangan kamu ini terlalu wow gitu ya. Terlalu wow. Terlalu berlebihan mungkin kamu ngelihat hidupnya dia gitu kan. Tetapi sesungguhnya dia bilang ini sudah tepat. Ini sudah pas. Apa yang dilakukan itu sudah pas. Ini untuk anak-anak kok. Ini untuk keluarga kok. Jika belakangan kalian ribut perkara uang ya. Ini bukan hanya untuk dia. Ini untuk rumah. Nah gitu. Atau misalnya kamu kesel. Dia lebih kayak ke ibu bapaknya aja. Misalnya gitu ya. Kok dia lebih kayak ke keluarganya aja. Dia bilang dia nggak berlebihan untuk ke sana, itu hanya bentuk bakti dia saja. Nah gitu. Dia ngerasa dia nggak ada salah di sana. Nah gitu ya.
Jika misalnya pemikiran kamu, penilaian kamu dia terlalu berlebihan gitu. Dia bukan niatan untuk menggoyang hubungan kalian. Tidak. Dia hanya seseorang yang ingin bermanfaat. Gitu ya. Dan di saat kamu jengah ini, dia justru bukan merasakan hal yang sama gitu ya. Mari yakin sesungguhnya ini bukan niatan mengancam ya. Sebenarnya tanpa kamu pun diri sebenarnya bisa gitu loh. Bisa hidup tanpa kamu sesungguhnya. Namun dia sudah punya janji dengan kamu. Makanya dia masih akan terus bertahan saja di sini. Kalau Maria ini hanya kayak riak-riak saja ini ya, riak-riak saja. Tidak ada ini sesungguhnya tantangan dari pasangan kamu. Nggak ada. Yang kemudian kamu lihat persoalan itu hanya kamu dengan diri kamu aja nih sesungguhnya. Gitu ya. Ada ketidakpuasan di dalam dirimu. Kamu gagal berempati, bersimpati terhadap pasangannya kamu. Kamu kacau sendiri dan kemudian mempengaruhi hubungan kalian. Gak ada salahnya keikhlasan di sini ya. Menikmati apa adanya aja dulu game ini. Daripada mencari-cari apa ya, mencari masalah gitu loh. Cari-cari masalah. Dan memang kalau sudah dalam hubungan relationship, bukan hanya diri kita aja yang penting, tapi partner juga penting, anak-anak juga penting. Nah kita. Kecuali kalau kalian memang dari awal udah ngomong. Kamu dari awal sudah ngomong sama pasangan kamu. Kalian gaya-gaya western kayak gitu ya. Hanya ada kalian berdua aja gitu kan. Kalau western itu setaunya Mari beberapa model-modelnya itu kita terlepas gitu. Hanya ada kamu dan aku. Tapi itu memang agak kurang bisa kalau untuk budaya, culture-nya kita di Indonesia. Agak kurang bisa di sana ya. Masih sulit sekali walaupun di kota besar itu sudah mulai gaya hidupnya individual, tapi biasanya individualnya itu kepada tetangga gitu ya. Tapi kalau kepada keluarga itu masih sulit gitu, masih sulit. Kecuali kalau kamu berpasangan sama wanita atau sama pria yang memang kehidupan rumah asalnya dia itu out-outan, tidak ada kedekatan emosional antara dia dengan ibu, bapak, dan keluarganya, ya bisa-bisa aja. Tetapi ini kalau Mari lihat, dia datang dari keluarga yang sehat, atau dia punya pandangan tentang gimana rumah tangga itu modelnya tuh utuh gitu loh. Di saat kamu hanya dengan diri kamu sendiri aja, berpikir dengan diri kamu sendiri aja, dia udah memikirkan orang lain juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu berusaha untuk mengkontrol pasangan kamu ini, Mari rasa nggak akan bisa. Mari rasa nggak akan bisa. Dan memang dari kartu dia nggak ada yang salah yang dia lakukan. Nggak ada yang salah, gitu ya. Ini yang untuk cerita ekstrim, ya, cerita ekstrim. Kamu merasa terbebani dengan tanggung jawabnya kamu karena kehadiran anak. Kamu nggak mau tanggung jawab anak yang akan lahir atau yang baru lahir ini. Ya, dan tentu saja ini menjadi satu problem yang besar di antara kalian berdua. Ini problem banget. Problem. Di situ saja menunjukkan betapa dangkalnya kamu. Kamu lari.
Kamu lari dari tanggung jawabnya kamu. Dan yang seperti ini, ya jika kamu seperti ini, karma kamu itu akan luar biasa besar. Tapi walaupun begitu, mari doakan akan datang kesadaran bagi kamu ya Gemini ya. Karena kamu nggak akan bisa lari dari karmanya kamu. Gitu. Kamu lihat posisi dirinya kamu. Kamu jangan hanya sekadar melepaskan apa itu namanya ya, gejolak nafsunya kamu saja, tapi mempertanggungjawabkan ketika kamu mengekspresikan nafsunya kamu itu hal yang lebih penting. Itu satu kewajiban. Nah, seperti itu ya. Bukan hanya ibaratnya menikah saja. Misalnya ini cerita pernikahan. Bukan hanya legal di atas paper saja. Kalian suami istri. Tetapi juga tugas dan tanggung jawab. Integritas. Itu wajib sekali. Karena itulah yang menunjukkan siapa kamu yang sesungguhnya. Apa arti eksistensi kamu dalam berkehidupan menjadi manusia. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Gemini, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga kamu mampu memahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.